Di Indonesia emang gak ada musim salju guys. Lalu apa kabar orang-orang dari belahan dunia lain yang udah lama tinggal di Indonesia? Mereka pasti kangen sama salju ya. Oke guys, kenal ini lihat Mbak Tina Bule. Hai guys, saya Mbak Tina Bule, asli Rumania tapi tinggal di Indonesia. Iya Dan ini dah, Genki. amazing. Hari ini janjian ya kalau aku mau main di Snow World. Karena aku udah kangen salju Jepang ya. Oho. Gimana Mbak Tina? Kangen salju Rumania juga kah? Lumayan, makanya kita janji di sini kan. Iya. Karena sekarang di Jepang nanti Rumania musim dingin. Oh. Jadi kita main tapi cuma sekali aja ya. Iya. Pasti kita panas-panasan lagi ya. Iya, oke. Oke, jadi mau langsung aja ya. Kita main Oke, aja. kita main aja. Oke, Yuk, 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 yuk. yuk. Wih, seru banget nih. Genki lagi hangout sama Mbak Tina Bule, warga Rumania yang udah bertahun-tahun tinggal di Indonesia. Mereka lagi ada di area bermain salju terbesar se-Asia Tenggara, seluas 6.500 meter persegi. Tapi nggak sekedar main guys, ada tantangan yang akan dikasih sama tim, tahu nggak sih? Karena kalian berdua sudah lama di Indonesia, bukan? Oh, udah. Nah, saya pengen ngasih challenge ke kalian berdua. Challenge apa ini? Iya ya, itu Ah. belum tahu. Apa? Kalian akan saya kasih pertanyaan seputar Indonesia. Akan ada agen dari saya, Oh. agen TGS, Oke. yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Oh. Tapi tidak akan semudah itu kalian mendapat pertanyaannya. Hah? Agen TGS ini akan saya suruh menghilang di antara pengunjung di sini. Oh. Makanya kalian harus juara. Oh. Salah satu kalian harus paling tinggi poinnya. Oke, mau ayo. Langsung aja. Siap, Martina, siap. Let's go, yeah. Oke, sebelum mulai, agen TGS akan saya suruh pergi dulu biar kalian susah mencarinya. Oke, Oke. Jangan bareng. Kamu bareng sama Mbak Tina. Jadi aku kasih waktu 3 menit biar agen TGS muter dulu ya. 3 menit. Oke. Tapi aku pasti menang. Yes. Bukan, pasti aku yang menang. Gampang kan challenge-nya? Apalagi mereka udah lumayan lama tinggal di sini. Yeay. Yes. Udah. Yeay, dapat. Apa? Pertanyaan apa desu ka? Pilih yang mana? Ini aja. Yes. Ada berapa pulau di Indonesia? Gimana dah? Kita tahu? Apa duluan? Ya, jatuhnya. Pasti banyak. Ada pulau 1000. Jadi Minimal 1.000. pasti 1000 lebih. Oke, aku dulu coba. 4000. Saya bilang 7.782. Oke, jadi gimana ya? Yang mana dekat? Nih, aku yang Terlalu banyak, serius? Jadi Mbak Tina 1 poin. yes. Aku kosong. Tik 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 tik. Saudara, tunggu. Yang tadi udah tidak ada. Hilang. Gimana ya? Harus cari. Lagi yuk. Cari lagi. Oke, ayo. Tunggu. Sudah itu harus nonton dulu Liptang es krim ala Jepang. Ini dulu ya. Yes. Ayo langsung. Jangankan Genki sama Mbak Tina, kamu juga pasti banyak yang belum tahu kan? Indonesia disebut negara kepulauan. Ada lebih dari 17.000 pulau, tapi cuma sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, kita simak dulu yang satu ini ya guys.
guys, masih bahas yang dingin-dingin nih. Nah, salah satu dessert dingin yang enak, apalagi kalau bukan es krim. Ada gelato yang populer di Italia, es krim sorbet dengan cita rasa buah, sampai es krim bar yang banyak dijual di minimarket. Kalau es krim ala Jepang ini, apa ya istimewanya? Wih, es krim ternyata lagi viral banget di Kota Kembang, Bandung, guys. Ada ramen ice cream, ada sushi, dan masih banyak lagi. Semuanya dalam bentuk es krim. Mantul nggak tuh? Kalau lihatnya sekilas doang sih, pasti nyangkanya ini ramen asli. Padahal cuma marshmallow, permen, dan puding yang dibentuk menyerupai si ramen. Duh, kreatif banget ini sih. Selalu ada ide baru untuk menikmati sesuatu. Apalagi bikin yang lucu-lucu kayak gini nih. Oh iya guys, dinamakan es krim ala Jepang bukan berarti diimpor langsung dari negaranya Genki ya. Tapi lebih ke bentuknya aja, yang dibuat mirip dengan kuliner-kuliner khas negeri Sakura. Kalau komposisi es krimnya sih sama aja, terbuat dari susu yang diberi pemanis dan dibekukan. Cuma buat bikin es krim ala Jepang butuh cetakan khusus kayak gini nih guys. Mesin inilah yang nantinya digunakan untuk mencetak berbagai es krim ramen dan udon. Soal rasa, banyak kok pilihannya. Ada vanila, coklat, stroberi, lemon, mocha, matcha, pandan, mint, sampai es doger. Tinggal di mix sesuai selera aja. Guys, nggak cuma es krimnya yang dibentuk menyerupai makanan Jepang, konsep kedai es krimnya juga Jepang banget. Tuh lihat, berbagai ornamen khas Jepang seperti lampu gantung, tulisan Jepang sampai mural, lengkap. Tempatnya yang semi outdoor, cozy banget. Buat santai bareng teman-teman sambil nikmatin yang manis-manis bersama si manis. Guys, tahu nggak sih? Seiring berjalannya waktu, es krim yang tadinya cuma bisa dinikmati kalangan bangsawan aja, akhirnya bisa dimakan oleh semua orang. Pada tahun 1800-an, es krim muncul dalam banyak rasa. Di masa ini juga muncul mesin gelato pertama. Sedangkan es krim cone yang populer sekarang ditemukan serta dipatenkan oleh imigran Italia bernama Italo Marchionni pada tahun 1903. Guys, tahu nggak sih? Di tengah perjalanan sejarah si es krim yang panjang, ternyata ada juga loh yang nggak doyan es krim. Gara-gara mitosnya yang bikin gendut. Duh, bener nggak ya? Gini guys, emang sih dalam es krim terkandung lemak, tapi jumlahnya hanya 15% dari kebutuhan lemak tubuh perharinya. Kalau cuma segitu sih nggak bikin gemuk ya, apalagi kalau kamu pilihnya es krim sorbet dengan bahan dasar buah. Beda cerita kalau makan es krimnya segambreng, ya itu sih pasti bikin melar lah. Nah, ada juga yang takut makan es krim karena bikin batuk pilek. Padahal nih guys, menurut James Stackelberg, konsultan di divisi penyakit menular dan profesor kedokteran di Mayo Medical School Rochester, Minnesota, es krim justru dapat menenangkan sakit pada tenggorokan loh. Gak cuma itu, kalau sedang tidak nafsu makan, es krim juga bisa jadi solusi loh. Karena es krim kaya akan kalori, sehingga bisa jadi energi instan. Back to Genki and Mbak Tina. Mereka masih hunting agen TGS nih guys. Masih ada beberapa pertanyaan yang harus mereka jawab. Pak. Oh, dia. Tanjap! Oh, yeay! Dapat lagi, oke. Oke. Sekarang aku boleh pilih nggak? Berikutnya aku pasti. Aku udah pasti satu bisa poin. jawab.
Oke, ini yang ketiga. Siapa yang buka? Genki aja buka. Oke, yang gampang, yang gampang. Yang gampang, onegaishimasu. Ya, Cepetan. apa kepanjangan dari GBK? GBK tempat yang semua lari-larian kan? Iya, yang tempat olahraga. Geror とかじゃない？なんかね、nama Gerora. Gerora. Bungkar no. Dari aku benar guys. Yeay! Karena sering disebut GBK, jadi pada lupa deh kepanjangannya. Tapi nggak apa-apa lah, udah pada berusaha. Bikin bolong Genki. Yes. Oke, pertanyaan. Mana pertanyaan kita? Pilih yang mana Genki sekarang? Yang tengah. Oke. Ya. Tiga, 1, 2, 3. Sebutkan 5 makanan khas Jakarta. Jakarta. Khas Jakarta. Jadi Oke, jadi siapa jawab? Saya Ya, jawab duluan. ya. Oke. Soto Betawi, Hai. kerak telur, apa ya? Rujak. Gorengan, Gorengan. and sambal mata. Sambal mata. Oke. Aku nasi goreng, mie goreng, sate, tahu bulat, asinan. Itu 5. Oke. Gimana? Yang mana menang? Tina! Serius. Oh! Hadiah. Hadiah ini guys. Hadiahnya saja. Wah, karena aku harus cari lagi, harus. Ayo, dan. Ayo. Ya elah Genki, kamu kan sering kulineran. Masa nggak inget sih nama-nama makanannya? Apa hostnya ganti aja nih guys? Kalau Mbak Tina yang jadi host tahu nggak sih gimana? Yang setuju, mana suaranya? Oke deh, lanjut dulu. Sambil menikmati suasana taman saljunya, ada beberapa wahana yang bisa dicoba. Naik chairlift, nyoba main ski dan sliding pakai basic sledge atau slow tube. Ya, aku kalah lagi ya. What can you do? Ya, harus cari lagi, Ya udah, oke. Mana? Tapi guys, masih yang dingin-dingin, jadi nonton ini dulu Liftan yang Istana Es. Yes. Oke, harus cek. Dari dinginnya salju di Bekasi, mari kita terbang ke kota Surabaya guys. Yap, kota ini emang terkenal dengan hawanya yang panas. Rata-rata suhu harian di sini mencapai 32 derajat Celcius. Tapi tenang guys, ada kok tempat ngadem yang super dingin. Cus lah, kita ke Istana Es, salah satu wahana yang ada di kawasan Taman Hiburan Kenjeran. Dinginnya nggak nanggung-nanggung guys. Di sini kamu bisa merasakan suhu hingga minus 15 derajat Celcius. Udah kayak di kutub utara guys. Tahu nggak sih, ada lebih dari 10.000 balok es di wahana Atlantisland ini. Balok-balok es dibuat menjadi berbagai bentuk bangunan termasuk iglo. Itu loh rumah tradisionalnya suku Eskimo. Eskimo atau Eskimo adalah orang-orang yang mendiami daerah kutub bumi. Seluruh bagian rumah iglo terbuat dari es dengan bentuk dom atau setengah bundar. Rumah temporer ini digunakan untuk berlindung dari udara dingin dan hewan buas seperti beruang. Bangunan iglo memiliki konstruksi yang kuat, terbuat dari es yang gak gampang meleleh. Tapi meski dari es, rumah ini cukup hangat dan nyaman untuk ditinggali. Back to Istana Es ala Surabaya. Bangunan ini juga dilengkapi dengan seluncuran. Yeha! Seru deh pokoknya.
Tapi, meski menyenangkan naik perosotannya, nggak bisa lama-lama juga guys. Karena ternyata tubuh manusia itu mempunyai batas toleransi dingin yang berbeda-beda loh. Kalau orang Eskimo sih tahan banget. Kalau kamu ya harus diuji dulu nih. Jangan sampai kena hipotermia, di mana tubuh tidak bisa menghadapi suhu dingin yang terlalu ekstrim. For your info guys, suhu tubuh manusia normal antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Kondisi penurunan suhu tubuh drastis di bawah 35 derajat Celcius dapat membuat hidung, telinga, pipi, jari-jari tangan dan kaki terasa membeku. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Nggak cuma orang Eskimo yang harus berjuang hidup di suhu yang ekstrim. Orang-orang Tibet dan Mongolia juga guys. Jadi kalau suatu saat kalian melancong ke sana, kudu bisa beradaptasi ya. Gunakan pakaian yang tebal dan memadai. Hati-hati juga dengan resiko penyakit di ketinggian dan masalah dengan oksigen yang tipis. So, warga Plus 62, persiapkan diri sebelum benar-benar traveling ke negara beriklim subtropis, terutama di musim dingin. Oh iya guys, ngerasa nggak sih udara dingin juga bikin gampang kebelet buang air kecil? Karena kan kalau panas, kita mengeluarkan cairannya lewat keringat. Kalau udaranya dingin, berarti mengeluarkan cairannya lewat pipis. Karena dengan cuaca dingin, jadi seluruh suhu badan kita jadi pada menggigil. Jadi timbullah lari ke bawah, jadi pada kencing. Karena banyak minum juga kali ya. Dan ginjal menghasilkan menyaring banyak darah, sehingga menghasilkan urin lebih banyak. Wih, ada yang betul tuh. Lebih jelasnya, ini tuh disebut cold diuresis. Jadi, cold diuresis adalah proses meningkatnya produksi urin akibat suhu dingin. Urin yang merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal harus dikeluarkan dari tubuh. Pada dasarnya, tubuh akan berusaha menjaga suhunya tetap normal. Salah satu caranya dengan menjaga konsentrasi cairan dalam tubuh. So, berkeringat kalau panas, kalau dingin jadinya pipis deh. And jangan ditahan-tahan ya guys kalau pengen pipis. Kalau hewan-hewan tertentu kayak beruang, kelelawar, dan landak tahan banget sama dingin. Mereka yang hidup di wilayah subtropis melewati musim dingin dengan cara hibernasi. Hibernasi kerap dikaitkan dengan tidur panjang selama musim dingin. Anggapan ini tidak sepenuhnya tepat guys, karena kadang hewan-hewan yang melakukan hibernasi terbangun secara berkala untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Saat hewan melakukan hibernasi, ada perubahan kondisi fisiologis pada tubuh mereka, seperti terjadinya penurunan suhu tubuh, detak jantung dan pernapasan yang melambat, serta proses metabolisme yang semakin pelan. Nah, kalau manusia mah nggak usah pakai hibernasi, cukup dengan makan nasi. Dan challenge hari ini dimenangkan oleh Mbak Tina Bule. Ya, tapi beneran Mbak Tina lebih tahu tentang Indonesia daripada aku ya? Enggak juga sih, pasti enggak. Pasti tadi GBK saya nggak tahu apa ya, susah banget itu. Benar nggak tahu, kayak bingung banget. Ya, tapi kenapa ya Mbak Tina mau tinggal di Indonesia? Untuk apa? Jadi awalnya saya dapat kontrak modeling dan bolak-balik Rumania Indonesia. Nah, akhirnya ketemu dengan suami. Dan stay. Oh gitu, jadi suaminya orang Indonesia. Betul. Bagus. Iya. Ya, tapi gimana ya sekarang? Lebih suka yang mana? Indonesia atau Rumania? Indonesia dong. Oh, Indonesia. Apalagi kita hari ini main salju-salju, tapi jujur banget ya, saya nggak kuat dingin guys. Jadi saya jauh lebih suka di Indonesia, alamnya. Di sini di Indonesia ada semua kan? Iya, benar. Jadi gunung nggak ada, ya dan dinginnya masih mending lah daripada di Jepang atau di Rumania ya. Iya, benar. Ya. Tuh,
Mbak Tina aja lebih suka Indonesia ya. Makanya kamu juga harus bangga dong guys. Oke, makasih ya hari ini temani Mbak Tina. Terima kasih juga, Genki. Arigato. Ya, boleh ini aku. Of course dong, mau lagi? Gak apa-apa, aku yang kalah nanti. Oke. Terima kasih. Oke, jadi guys, nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah. Terus makan dulu, main lagi.